Sidang lanjutan gugatan perdata terkait ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang hari ini pemirsa berlangsung sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan berjalan singkat dengan agenda pembacaan gugatan oleh pihak penggugat. Penggugat yakni Yusuf Hanpalal menegaskan seluruh dokumen dan bukti telah dipersiapkan untuk dibuka pada tahap pembuktian. Ia juga mengungkapkan kekecewaan terhadap perbedaan data pendidikan Gibran di situs resmi KPU yang menyebutkan pendidikan terakhirnya adalah S1. Mundur. Senyum si Gibran. Emang sengaja. Bapaknya mau ngomong dulu bentar ya. Ya, jadi ada peristiwa di mana KPU mengangkat kuasa baru yang jadi jaksa pengacara negara. Nah, saya keberatan kalau kuasa dilakukan dua-dua. Kan KPU udah nunjuk kuasa, sementara nunjuk juga kejaksaan. Itu menurut hukum acara tentang kuasa itu harus ditarik yang kuasa yang lama. Itu pasal 18, 16 KUH Perdata. Jadi setiap pengangkatan kuasa baru otomatis kuasa lama ditarik. Maka saya minta harus berlaku salah satu, yang jaksanya kah atau yang KPU-nya. Yang datang tadi siapa, Pak? Jaksa pengacara negara dan orang KPU. Apa kuasa hukum dari KPU? Nah, ini kalau kan sampai double ya. Ini iya. kenapa dari KPU kan juga institusi negara apa Iya. permasalahan sampai kenapa jaksa hadir permasalahannya? Saya permasalahkan begini, karena ketentuan KUH Perdata bunyinya begitu. Siapapun yang menerima kuasa baru, otomatis kuasa lama gugur, ditarik, gitu loh. Itu. Nah, Itu teknik mengundur-undur itu, Pak? nggak tahu deh, saya nggak bisa terjemahin gitu. Ya. Berarti emang permasalahan sebenarnya jatuhnya lebih ke teknis ya? Iya, itu. Bukan ada teknis Gini, apa gitu? kalau hukum acara itu harus tertib. Kalau nggak tertib bahaya. Nanti putusannya bahaya. Terus dia mewakili siapa kalau gini caranya? Ya kan? Tertib beracara itu hukumnya mutlak. Harus. Dengan adanya ini Pak, ini kan akhirnya diundur, maksudnya harus selanjutnya jadinya pemeriksaan sidang lagi dong, jadi saya identitas lagi. Nah, ini peristiwa ini baru. Saya juga belum pernah alami. Nah, mungkin ada penetapan dari majelis besok boleh atau tidak ada dua kuasa ini. Itu kayaknya. Oh, dua kuasa ya? Iya, dua kuasa. Hakim bilang ini penambahan. Saya nggak bilang nggak bisa penambahan. Kalau penambahan itu dari internal KPU boleh. Tapi ini kan kejaksaan. Masa kejaksaan sama KPU tambahan? Itu kan yang berbeda itu, ya kan? Pasalnya tadi pasal berapa Pak? Pasal 18, 16 KUH Perdata. Hafal loh saya. Pengalaman Bapak, kenapa tadi mic-nya mati? Waduh, nggak tahu deh. Pak, pengalaman Bapak kalau banyak kuasa gini berarti takut atau apa, Pak? Takut ya? Waduh, masa takut sih? Mau nggak ada saya kok takut. Upaya selanjutnya apa yang dilakukan dengan Pak Palak selanjutnya, Pak? Pada persidangan selanjutnya? Nunggu proses saja. Ikut proses sesuai hukum acara aja. Ya, Jadi oke. ditunda minggu depan Senin juga? Minggu depan Senin juga jam yang sama, ruang yang sama, mendengar putusan pengadilan ini. Boleh nggak pakai kuasa dua kuasa gitu? Itu putusan. Iya. Terima kasih Bapak. Ya, oke. Oke. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya cepat mazulkan wapres penuh kepalsuan dan kebohongan, ya. Rakyat Indonesia jangan sampai redup, ya. Gaungkan kebenaran demi bangsa negara yang diobak-obak manusia rakus. Nah, KPU itu bisa kerja profesional, ya. Buah kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya. Negara penuh yang kepalsuan. Nah, teman-teman, seharusnya anak, ya, malu melihat bapak menggunakan ijazah palsu. Nah, ujung-ujungnya dia juga ijazah palsunya, ya. Keluarga apaan yang kayak gini? Para jenderal bersatu, Pak, ya. Singkirkan keluarga yang redup jelas ini. Nah, bongkar terus kebohongannya, ya. Apakah Indonesia yang ingin berdaulat akan memilih, ya, seorang kenakurat atau raga dan jasmaninya
ya sudah puas periode-periode mau mencalonkan diri ya lagi 2029, benar-benar haus kekuasaan ya. Keluarga gajah alias gada ijazahnya. Nah, negara ini sebesar Indonesia dipimpin ya sekolahnya tidak jelas, bermasalah, aneh. Ya harus teliti, ini negara bukan se-RT. Nah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya juga ya, bergeraklah cepat. Ya, malu-maluin di Indonesia. Nah, bapaknya masalah ijazahnya, makanya anaknya ikut-ikut juga ya dinasti agar tidak berseret ya ke kasus korupsi, makanya dipaksakan anaknya jadi wapres. Nah, teman-teman percaya saja ya, walaupun ijazahnya Gibran palsu dan MG Gibran ini hanya tamatan SD ya. Nah, negeri Solo di bangku SMP dikeluarkan dari sekolah SMP karena Gibran pemakaian narkoba ya oleh Jokowi waktu itu wali kota. Nah, Solo membawa Gibran ke Singapura untuk dirahab sambil course bahasa Inggris ya di Singapura. Jadi walaupun ijazah Gibran palsu dan tidak sah, Jokowi tetap kuat dengan kekuatan uang hasil korupsinya. Nah, Jokowi bisa merubah dan membayar hakim dan jaksa dengan ratusan miliar ya agar supaya Gibran bebas dari ijazah palsunya itu. Nah, Gibran juga ijazahnya palsu sama dengan bapaknya, lahir DR. Pembohong ya, semoga hakimnya punya nurani ya, berpihak kepada kebenaran, yaitu suara rakyat. Nah, jadi teman-teman, anak dan bapak sama-sama saja ya, rakus penipu, rakyat sama-sama tidak punya ijazah berlomba-lomba ya, mengeruk uang negara demi memenuhi politik institusi walaupun merusak demokrasi. Nah, kabar anak tambah bapak mau mencalonkan diri ya tahun 2029 ini jadi wapres dan wakil wapres. Mau dibawa kemana bangsa ini dan negara kita ini ya. Gibran orang tidak kredibel ya, kok jadi wapres negara rusak ini. Nah, Joko Widodo berani melindungi ijazahnya yang tidak ada hingga rela mengeluarkan uang udah 12 triliun ya, hanya rakyat yang bisa membuktikannya. Nah, setiap pemalsuan dokumen yang dipakai untuk syarat administrasi jadi calon pejabat ya, negara harus dihukum dan diadili karena menipu negara dan rakyat NKRI dengan dokumen palsu ya. UGM KPU, Hakim Polisi Prabowo tamakan jaksa Joko Widodo tidak berdaya ya, tidak ada jalan lain ya, karena semua pejabat tinggi sudah busuk, semua harus dibuang. Nah, salah Jokowi berat ya, perusahaan demokrasi dan konstitusi demi dinasti. Kalau nggak punya ijazah sarjana nggak usah jadi wapres ya. Nah, terima kasih buka salah satu kebenaran di negeriku ini ya, semoga yang lain pun engkau segarkan ya. Cepat makzulkan Gibran, tak layak jadi wapres, semua serba palsu ya. Sidang seperti bagaimanapun tidak akan mampu memberi keputusan untuk ijazah Gibran dan juga Jokowi ya. Jokowi merasa dicintai rakyat sebesar 83% atau sehingga dengan sombongnya mempergunakan kesempatan untuk menjadi anak-anaknya jadi pejabat tinggi negara ya. Akan segera menteri pertahanan, Kemendagri akan berganti lagi ya. Jika Gibran tidak segera ditenggelamkan, maka Indonesia tercinta ini akan terus jadi ladang empuk atau pemimpin-pemimpin hasil naturalisasi. Nah, sementara itu para sarjana asli tidak dihargai sama sekali ya. Walaupun kayaknya cocok ya negeri ini dikasihkan aja ke keluarga Mulyono atau Pinocchio, nanti jadi negara kerjaan atau kerjaan Nusantara saja. Nah, bapak dan anak sama nggak punya ijazah ya, sampai lembaga dowerak digubris apalagi dilindungi presiden ya. Sudahlah hakim, jangan mau disibukkan anak kecil ini
ya. Semoga secepatnya Wapres diganti dengan Pak Sapri ya Sismudin, semoga doa saya terkabulkan. Nah, hakim itu dari bahasa Arab ya, hak itu benar ya, itu lurus di Konoha, hakim yang kaya jalanan ular B3. Contoh jaksa di Jaksel di Solo, apakah akan seperti itu ya? Jadi saya jawab ya, kalau untuk Jokowi dan Gibran, aparat menginginkan kuasa 100 orang ya, itu sudah jelas. Nah, lulusan narkoba jadi wapres ya. Nah, jadi cepat ya mazulkan Gibran dengan kebohongannya sendiri, kebenaran demi bangsa dan juga negara kita ini. Ya, seharusnya anak ini tahu malu ya melihat bapak menggunakan ijazah palsunya. Ya, ujung-ujungnya dia juga pakai palsu ya. Keluarga apaan kayak gini ya? Para jenderal bersatu ya. Apakah Indonesia yang ini berdaulat akan memilih seorang yang kena kura atau raga ya? Nah, dan jasmaninya sudah puas periode-periode mencalonkan diri lagi di tahun 2029 ya. Nah, negara sebesar Indonesia dipimpin ya, sekolahnya tidak jelas, bermasalah aneh, harus teliti. Ini negara bukan se-RT saja. Nah, bapaknya masalah ijazah ya, makanya anaknya juga ikut-ikutan dengan bapaknya. Ya, tidak terseret ya ke kasus korupsi. Makanya dipaksakan anaknya jadi wapres saja. Nah, Gibran juga ijazahnya palsu ya, sama dengan bapaknya, lahir dari keluarga pembohong. Ya, semoga hakimnya punya hati nurani ya, dan juga berpihak kepada kebenaran, yaitu suara rakyat. Nah, anak dan bapak sama-sama rakus penipu rakyat, sama-sama tidak punya ijazah atau berlomba-lomba mengeruk uang negara demi memenuhi politik atau dinasti, walaupun merusak demokrasi. Nah, teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.